Udah lengkap udah? Udah? Udah. Oke sobat elektronik, nah kali ini saya ada di boothnya Sony dan saya akan coba menjelaskan tentang line up Sony yang ada di toko kita maupun Sony secara keseluruhan ya, mulai dari 4K yang terendah sampai yang paling tinggi yaitu OLED. Kita tungguin. Oke, sobat elektronik, yang pertama adalah seri Sony ini terdiri dari yang paling rendah itu X75, terus naik ke X80, naik lagi ke X85, lalu ke X90, dan habis itu langsung ke OLED. Dan perbedaan-perbedaannya di mana sih? Oke, nanti kita coba lihat. Pertama, yang berbeda dari segi remote adalah X75 masih memakai remote yang panjang, ya, yang seperti ini. Kalau misalkan yang X80 ke atas, itu dia sudah menggunakan remote yang lebih simple, yang seperti ini. Jadi perbedaannya, kalau X75 itu yang pakai yang ini, dan X80 ke atas itu pakai yang ini. Jadi dari segi remote itu ya. Terus perbedaan yang kedua adalah dari segi spesifikasi. Kita langsung ke serinya aja ya. Kita yang pertama ke yang terendah dulu. Oke. Nah, kalau yang terendah itu adalah Sony X75K. Oke, dia terdiri dari 43, 55 dan 65. Kalau secara spesifikasi by katalognya itu sini dulu, fokus dulu. Hah? Enggak, ke sini kedekatan maksudnya. Nah, dari segi spesifikasinya yang dijelaskan di di katalog itu, kalau dari segi gambar, dia untuk X75 ini dia tidak pakai triluminos. Kalau sedangkan yang 80K itu dia pakai triluminos. Jadi kalau secara suara pun X75 ini dia tidak pakai Dolby ya. Jadi hanya pakai suara biasa. Kalau untuk mesin sih sama. Jadi pakai 4K X Reality Pro. Nah, kalau yang gambarnya dia pakai live color. Terus motion rate-nya sama sih, XR200. Dan pakai speakernya dia tidak pakai X balance speaker ya, cuman secara secara gambarnya itu dia hanya Dolby Vision, hanya suaranya dia sudah sama-sama pakai Dolby ya. Bedanya sama X80 dia pakai Dolby Atmos seperti ini ya. Oke, dia tersedia ukuran 43, tadi udah saya sebutkan. Untuk harganya ya, 43 itu sekarang update-nya 699, naik ke 50 itu 799, lalu 55 itu 899, dan 65 itu 12499. Kayak dari modelnya seperti ini ya. Modelnya seperti ini, sama sih, listnya tebal, tidak ada perbedaan yang mencolok dari dari si bodinya. Kita cek di spesifikasi ininya ya. Beberapa mode, terus auto HDR tune mapping sama ALLM-nya dia belum termasuk di sini, sudah dijelaskan. Jadi yang masuk itu adalah seri yang X80. Jadi untuk games itu disarankan pakai yang X80K. Jangan pakai yang X75 karena kurang maksimal nanti. Karena di sini tidak ada auto genre picture. Oke, atau HDR tone mappingnya nggak ada. Dia nggak masuk di sini ya. Tidak terchecklist. Oke. Lalu yang kedua adalah lari ke X80K. Remote-nya seperti ini ya. Remote-nya seperti ini. Untuk barangnya itu pakai yang ini. X80K memiliki bodi yang lebih tipis dibanding dengan X75 seperti ini ya. Kalau dari gambarnya itu sudah jelas dia pakai Dolby Atmos. Nih, pakai X balance speaker. Lalu ini juga Google TV sama, pakai mesinnya sama. Cuman untuk gambarnya dia pakai triluminos. Jadi kelebihannya adalah Dolby Atmos dan triluminos. Dan pakai Oke Google, seperti itu ya. Jadi pakai perintah suara. Nah, untuk line up inch-nya itu terdiri dari X80 ini tidak mengeluarkan ukuran 43 inch, melainkan dia langsung ke 55 inch. Emang nggak ada 50 ya? Oke. Untuk X80K ini dia tidak mengeluarkan 50 inch, hanya mengeluarkan 55 inch. Jadi 55, 65, dan 75 saja. Berarti kalau misalkan cari yang 50 inch itu X75K. Mau nggak mau ya. Jadi untuk harga-harga sendiri
55 itu harganya 10.699, berarti selisihnya sekitar 1,5 juta dibanding dengan yang X75 tadi. Untuk 65-nya 13.599 dan untuk 75-nya 22 jutaan. Jadi seperti ini ya. Kalau untuk fitur ininya HDMI dan lain-lainnya itu hampir sama ya. Bedanya yang X75 itu dia HDMI-nya ada 3, kalau X80 itu dia ada 2. Untuk refresh rate-nya X80 masih refresh rate di 60 Hz frame per second. Jadi bisa dipakai games PS5, PS4 bisa, cuma tidak maksimal untuk PS5 karena harus menggunakan refresh rate-nya yang 120 Hz. Nah, kalau yang mau pakai game PS5 itu pakainya adalah X85K di atasnya lagi ya. Itu larinya ke sini. Nah, ini barangnya X85K. Terdiri dari ukuran 55, 65 dan 75. Ini refresh rate-nya 120 Hz. Ya, tidak jauh berbeda dengan X80, hanya beda di refresh rate-nya. Untuk range harganya itu di sini ya. Ada 12.999 untuk 55 inch. Kalau yang 65 16 juta, 75 27 juta dan 85 di angka 40 juta. Kalau untuk harga tergantung dari promo tokonya ya. Bisa jadi lebih murah, lebih ada, kalau ada promo lebih murah, bisa jadi dari harga yang saya sebutkan tadi. Kalau misalkan sobat elektronik mau mau cek detailnya, cari aja katalog yang seperti ini tuh di Sony ya, Bravia XR 2022. Saya tidak membahas mendalami tentang mesinnya, yang sudah pasti makin tinggi spesifikasinya pasti pakai mesin atau prosesor yang jauh lebih besar dan lebih bagus. Karena untuk menunjang seperti handphone aja ya, kalau misalkan pakai spesifikasi kamera yang bagus buat game dan lain-lainnya, pasti pakai mesinnya yang bagus, ditingkatkan lagi tingkatannya ya, seperti itu. Terus lari dari X85 itu kita langsung ke X90K, itu TV tertinggi dari si Sony. Oke. Kita langsung ke sini. Salah, mana nih? Ini ya. Nah, ini dia. Jadi untuk X90K ini terdiri dari 55, 65, 75 dan 85. Harganya itu yang 55 ini dia 14 jutaan. Terus naik ke 65 itu 19 juta. Lalu naik ke 75 40 juta, 85 itu 75 juta. Harganya cukup tinggi sekali. Jadi kalau memang perlu dan dibutuhkan teknologi dari X90K itu, pertama refresh rate-nya 120 Hz sama dengan X85, hanya dia akan ada tambahan namanya XR Contrast Booster dan XR Motion Clarity. Ya, jadi tambahan untuk seperti kalau bahasa umumnya kita pakai teknologi nanonya dari LG dan teknologi QLED-nya dari si Samsung. Jadi pembandingnya adalah ke situ. Kalau untuk X90K pembandingnya untuk QLED dan nano. Ya, jadi dia setiap partikelnya mengeluarkan cahaya yang dinamakan XR Contrast Booster. Kalau bahasa umumnya ya. Kalau di Sony dipanggil ya seperti itu. Kalau dijabarin lagi lebih dalam lagi, maka dia akan ngejelasin saya lebih panjang lagi karena saya pakai bahasa umum ya. Nah, kalau yang detailnya seperti ini ya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi di katalog. Nah, dia pertama adalah dia pakai backlight-nya LED. Oke, X75 tidak Dolby Vision secara gambarnya. Tapi kalau untuk X80K ini dia sudah Dolby Vision. Nah, sampai ke X90K. Dan kalau untuk si clarity-nya, si X90K ini pakai clarity yang punya OLED. Ya, pakai upscaling XR. Oke. Kalau yang ini 4K X Reality Pro sampai ke X75. Dan pakai kontrasnya itu pakai XR Contrast Booster 10. Nah, itu yang disebutkan di sana tadi. Kalau yang X85 ini dia tidak pakai yang ini. Jadi perbedaan di situ ya. Dan lain-lainnya di sini ya. Oke. Kalau untuk speaker dia bedanya di acoustic multi audio. Jadi suaranya jauh lebih jernih dibanding dengan X85 dan seri-seri di bawahnya ya. Sudah jelas sih ada harga, ada kualitas. Oke, dan yang lain-lainnya sih hampir sama. HDMI juga 4, kecuali X75 dia ada 3. Lalu sisanya Bravia game modenya beda di
X85 itu pakai 7.2 ms dan X90 pakai 8.2 ms. Dia pakai yang teknologi OLED. Nah, hanya beda di backlightnya. Backlightnya kalau yang A80K itu OLED, kalau yang X90K itu LED. Seperti itu. Ada lagi nggak biasanya, Pak kameramen? Nggak ada. Ada itu ya, palingnya umumnya sih itu. Sesuaikan saja dengan kebutuhan. Untuk harga-harga bisa ditanyakan langsung di deskripsi. Terima kasih sudah menonton Sobat Elektronik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.